Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu Dr. Sri Rosita SEMM selaku dosen pengampu dari Manajemen Kinerja. Selanjutnya rekan-rekan dari kelompok 3 sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan juga waktu sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kita pada kali ini untuk menyampaikan presentasi dari kelompok 3. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, perkenalkan saya Hedi Fitriansyah selaku moderator dari kelompok 3 dan juga anggota dari kelompok 3 ada Septia Nurlarasati, Anissa Apriliani, Nurmi Rizky, Agin Rizkindo, dan juga Ade Rahmat Attar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada pemateri yang pertama, Nurmi Rizky. Kepada Nurmi Rizky, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator untuk kesempatannya. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang manajemen kinerja. Manajemen kinerja adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur dan mengembangkan kinerja individu dan tim, dan menyelaraskan kinerja dengan tujuan strategis organisasi. Manajemen kinerja sebagai proses yang dilakukan manajer untuk memastikan bahwa kegiatan karyawan dan hasil kerja karyawan sejalan dengan tujuan organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan tolak ukur yang ditetapkan dalam pengukuran. Maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolak ukur keberhasilannya. Next. Keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan adalah tingkat keterikatan dan komitmen yang karyawan miliki terhadap perusahaan dan segala nilai yang terdapat dalam perusahaan yang juga merupakan faktor penting dalam kesuksesan suatu organisasi karena karyawan yang terlibat cenderung lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih terikat pada organisasi tempat mereka bekerja. Keterlibatan karyawan mengacu pada sejauh mana seorang karyawan merasa terikat dan terlibat dalam pekerjaannya dan organisasi tempat ia bekerja. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pentingnya keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan dikatakan penting karena berpengaruh pada kinerja karyawan dalam sebuah perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Handoyo dan Setiawan tahun 2017 menjelaskan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara keterlibatan karyawan terhadap kinerja karyawan di sebuah perusahaan. Selain itu, hasil yang selaras juga ditemukan dalam penelitian Wicaksono dan Rahmawati 2019, di mana keterlibatan karyawan mempengaruhi kinerja karyawan dengan persentase yang cukup besar, ini 67,5%. Alasan yang mendasar keterlibatan karyawan yang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah jika seorang karyawan memiliki rasa keterlibatan tinggi, maka ia cenderung tidak akan berpikir bahwa pekerjaan adalah sebuah beban dan cenderung juga memiliki perasaan positif terkait pekerjaannya, sehingga dapat bekinerja dengan baik. Karyawan yang bekinerja dengan baik tentunya juga akan berpengaruh pada kesuksesan suatu perusahaan. Alasan mengapa keterlibatan karyawan itu penting yaitu yang pertama adanya produktivitas yang lebih tinggi, kedua loyalitas yang lebih tinggi, ketiga ada suatu peningkatan kepuasan kerja, setelah itu ada tingkat absensi yang lebih rendah, 5 ada tingkat turnover yang lebih rendah. Selanjutnya saya berikan lagi kepada Agin. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi keterlibatan karyawan. Keterlibatan karyawan sangat penting bagi keberhasilan perusahaan. Namun, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan karyawan bisa bervariasi tergantung pada situasi dan budaya organisasi. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi keterlibatan karyawan. Yaitu yang pertama ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja yaitu pekerja yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung lebih terlibat dan mendorong mereka untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Lalu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan jelas antara manajemen dan karyawan dapat memperkuat hubungan dan meningkatkan keterlibatan karyawan. Lalu yang ketiga ada pengakuan dan imbalan yang adil. Penghargaan dan pengakuan atas kinerja karyawan secara teratur dapat meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka di tempat kerja. Lalu yang keempat adanya kesempatan untuk berkembang, yaitu karyawan yang diberi kesempatan untuk berkembang dan mengembangkan keterampilannya dan kemampuan mereka biasanya lebih terlibat dalam pekerjaan dan merasa lebih dihargai. Lalu kelima ada budaya organisasi yang positif,
Budaya organisasi yang mendukung keterlibatan karyawan melalui kolaborasi, dukungan, dan kepercayaan tim dapat memberi dorongan kepada karyawan untuk terlibat lebih aktif dan mencapai tujuan bersama. Lalu yang keenam ada lingkungan kerja yang aman dan sehat. Karyawan yang bekerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat akan lebih terlibat karena merasa lebih dihargai dan dilindungi oleh perusahaan. Lalu yang ketujuh ada kejelasan tentang tujuan organisasi. Karyawan yang memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan strategi organisasi umumnya lebih terlibat dalam pekerjaannya karena merasa dirinya adalah bagian dari misi besar perusahaan. Lalu selanjutnya, faktor yang menghambat keterlibatan karyawan. Next. Yang pertama ada keseimbangan kehidupan kerja yang mengerikan. Lalu kedua ada lingkungan kerja yang beracun atau toksik. Yang ketiga, tidak ada rasa kebersamaan. Lalu yang keempat, ada terlalu banyak pita merah atau birokrasi. Yang kelima, perangkat lunak yang terlalu rumit. Yang keenam, tidak melakukan one-on-one reguler dengan karyawan. Lalu yang ketujuh, kurangnya pengembangan karyawan. Yang ke-8 adalah karyawan yang tidak selaras dengan tujuan organisasi. Dan yang ke-9 adalah kurangnya pengakuan dan penghargaan karyawan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu penyebab kegagalan keterlibatan yang karyawan. Yang pertama, adanya kurangnya komunikasi. Lalu yang kedua, tidak mendengarkan karyawan. Yang ketiga, tidak ada rasa budaya perusahaan. Yang keempat, pengakuan umum. Lalu yang kelima, pendekatan statis. Next. Adapun cara meningkatkan keterlibatan karyawan, yang pertama yaitu perusahaan memastikan keamanan psikologis karyawan. Dalam hal ini, aspek keselamatan berkaitan dengan adanya lingkungan sosial perusahaan yang mendukung, tidak mengintimidasi, dan dapat diprediksi. Lalu yang kedua, kebebasan dalam mengekspresikan pandangan dan pengambilan keputusan. Dalam hal ini, sebuah perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengekspresikan suara, pandangan, dan perasaan secara bebas. Lalu yang ketiga, rasa saling menghormati dan mengerti. Sebuah perusahaan perlu berusaha untuk menghasilkan lingkungan yang saling menghormati dan pengertian antara pengusaha atau pemberi kerja dan karyawan. Lalu yang terakhir, menumbuhkan dan mengembangkan keterampilan karyawan. Sebuah perusahaan dapat mendukung karyawannya dengan memberikan kesempatan dalam hal kemajuan karir dengan memfasilitas karyawan untuk meneruskan pendidikan mereka. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan ke Septia. Baiklah, terima kasih kepada Anissa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saya akan menjelaskan tentang contoh program dari keterlibatan karyawan. Nah, ada beberapa contoh program untuk membuat karyawan merasa dilibatkan dalam kegiatan perusahaan. Yang pertama itu adalah membangun budaya perusahaan. Yang kedua, mengakui keberhasilan karyawan. Yang ketiga, sesi brainstorming atau keterbukaan. Nah, yang keempat itu adalah program orientasi yang kuat. Yang kelima, menyiapkan obrolan watercolor virtual. Yang keenam, memiliki teman terbaik di tempat kerja. Yang ketujuh, makan siang dengan tim kolega. Yang kedelapan, beri orang kesempatan untuk menetapkan tujuan dari mereka sendiri. Yang kesembilan, menawarkan pelatihan atau training pengembangan karyawan yang sangat personal. Yang ke-10, bersenang-senanglah dengan membangun tim secara cepat. Yang ke-11, menawarkan tunjangan. Yang ke-12, kirim hadiah penghargaan karyawan. 13, sambut umpan balik atau feedback dari karyawan. Yang ke-14, tekankan keseimbangan kehidupan kerja. Dan yang terakhir adalah tantangan baru. Nah, ada manfaat dari keterlibatan karyawan. Ada 4. Yang pertama itu peningkatan tanggung jawab. Ketika karyawan diberikan kesempatan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, maka akan ada rasa tanggung jawab yang muncul karena mereka akan merasa bahwa mereka dipercaya dan dihargai atas keberadaannya dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan melalui keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan secara alamiah akan dapat membuat karyawan merasa dan menunjukkan kinerja terbaik yang mereka miliki. Ketiga adalah peningkatan kualitas pengambilan keputusan.
Karyawan merupakan garda terdepan dalam hubungan dengan konsumen, karena karyawanlah yang sering berinteraksi dengan konsumen secara langsung dan secara intens. Yang terakhir adalah menumbuhkan keinginan untuk memberikan yang lebih baik dengan meningkatkan mutu serta kualitas kerja atau semangat kaizen. Partisipasi aktif karyawan yang difasilitasi oleh perusahaan dengan benar dapat meningkatkan semangat kaizen karena rasa bangga atas kepercayaan yang dimiliki perusahaan sehingga meningkatkan kekuatan untuk peningkatan diri yang secara tidak langsung dapat menciptakan performa unggul. Nah, yang terakhir, menumbuhkan keinginan untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan. Nah, hal ini itu bermanfaat untuk menumbuhkan keinginan untuk memberikan yang lebih baik, meningkatkan mutu, serta kualitas kerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus. Di sini kelompok kami mengambil contoh dari perusahaan ABC. Perusahaan ABC yang kita tahu adalah sebuah perusahaan e-commerce yang berkembang pesat dan memiliki cabang di beberapa kota di Indonesia. Manajemen perusahaan merasa bahwa produktivitas dan kinerja karyawan turun secara signifikan. Setelah dilakukan penelitian, manajemen menemukan bahwa karyawan merasa kurang terlibat dan kurang puas dengan manajemen kinerja yang ada. Nah, masalah ini disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya seperti kurangnya komunikasi yang baik antara manajemen dan karyawan, kurangnya penghargaan terhadap karyawan yang berkinerja baik, dan kurangnya sistem insentif yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras. Perusahaan ABC sendiri telah memiliki sistem manajemen kinerja yang baik dan terstruktur. Setiap karyawan dari perusahaan ini diwajibkan membuat rencana kerja tahunan dan menyusun tujuan kerja yang spesifik dan terukur, serta mengidentifikasi indikator kinerja kunci atau KPI yang terkait dengan tujuan tersebut. Nah, selain itu, setiap karyawan juga diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi dan review kinerja bersama dengan atasan mereka yang dilakukan setiap bulan. Manajemen kinerja ini membantu perusahaan ABC untuk memastikan bahwa karyawan-karyawan mereka memiliki visi yang jelas tentang apa yang harus dicapai dan bagaimana mereka akan mencapainya. Selain itu, karyawan juga diberi kesempatan untuk mengidentifikasi area pengembangan yang perlu mereka perbaiki untuk mencapai tujuan bersama. Ini membuat karyawan merasa lebih fokus dan terarah dalam pekerjaannya. Jadi perusahaan ABC juga sangat memperhatikan keterlibatan karyawan mereka. Setiap bulan, perusahaan ini melakukan survei lapangan untuk survei karyawan dan lapangan untuk memastikan bahwa karyawan tersebut merasa termotivasi dan puas dengan pekerjaan mereka. Nah, hasil survei ini kemudian digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Selain itu, pengembangan karyawan juga program kesejahteraan. Selain itu, perusahaan juga mendorong keterlibatan karyawan dengan berbagai program dan inisiatif seperti pelatihan dan pengembangan karyawan, program kesejahteraan karyawan, dan berbagai acara sosial. Dalam acara-acara ini, karyawan diundang untuk berpartisipasi dan memberikan masukan tentang bagaimana perusahaan dapat meningkatkan lingkungan kerja mereka. Akibatnya, karyawan di perusahaan ABC merasa dihargai dan merasa terlibat dalam pekerjaan mereka. Mereka juga merasa memiliki pengaruh dalam mempengaruhi keputusan yang dibuat perusahaan, dan pada gilirannya membuat mereka merasa lebih termotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada seluruh materi yang telah menyampaikan materinya. Adapun kesimpulan dari presentasi kita pada kali ini, berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa manajemen kinerja, dan keterlibatan karyawan memiliki peran yang penting dalam mencapai kesuksesan perusahaan. Manajemen kinerja membantu perusahaan untuk memastikan bahwa karyawan memiliki visi yang jelas tentang apa yang harus dicapai karyawan, dan bagaimana mereka akan mencapainya, serta memberikan kesempatan untuk identifikasi area pengembangan yang perlu mereka perbaiki. Sementara itu, keterlibatan karyawan membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang positif dan memotivasi karyawan untuk mencapai kesuksesan bersama. Ketika sistem manajemen kinerja yang terstruktur, kinerja karyawan dan kesuksesan yang terstruktur dan memperhatikan keterlibatan karyawan, hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dan kesuksesan perusahaan. Karyawan yang merasa dihargai dan terlibat dalam pekerjaan mereka akan memiliki motivasi yang lebih tinggi untuk mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu,
Manajemen kinerja dan keterlibatan karyawan adalah dua faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Baiklah, harapan saya dari presentasi kita pada kali ini semua dapat menambah wawasan dan juga pengetahuan akan keterlibatan karyawan dan juga manajemen kinerja. Baik, saya Heri Fitriansyah selaku moderator dari kelompok 3 dan juga seluruh kelompok 3 memohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat kesalahan atau kekurangan kata, kami mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.